Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwan. Allah berfirman pada yang ujung dibaca itu, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabatum wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah kaum terdahulu yang sudah lewat. Itu adalah contoh keteladanan, benchmark kita itu para nabi. Itu adalah keteladanan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa-apa yang sudah mereka rekam jejakkan, mereka lakukan. Yang akan ditanya itu kita. Apakah kita memahami rekam jejak kaum terdahulu atau tidak? Maka hendaklah kita itu benar-benar mencelupkan diri kepada celupan Allah, sibghat Allah. Benar-benar celupkan diri, jangan tanggung-tanggung, jangan separuh, jangan seperempat, celupkan. Ya, jiwa dan raga kita dalam celupan Allah. Nah, celupan semacam apa? Itu pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa para nabi semuanya itu muslim. Ada ayat yang ke-100 itu 136 wa nahnu lahu muslimun. Siapa tuh yang muslim itu? Yaitu Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, keturunannya alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, itu semuanya muslim. Jadi kalau ada gerakan wasul fikar mengatakan mereka itu Yahudi dan Nasrani, itu penyimpangan yang besar di dalam Islam. Mereka itu muslim, Allah mengatakan. Pada ayat berikutnya juga ketika Yakub alaihissalam juga akan wafat, itu juga mengatakan kepada keturunannya, nanti apa yang mau kalian pegang dalam ideologi itu muslim, semuanya muslim. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu kemudian hanya agama Hanif, agama yang lurus, tapi bukan muslim, itu berarti mengingkari ayat-ayat ini. Jadi agamanya Ibrahim itu muslim, letterless. Sampai kemudian pada ayat yang ke-128 itu doanya Nabi Ibrahim itu Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi muslim yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nah, Yahudi dan Nasrani itu adalah sempalan dari Islam yang mengaku-ngaku memiliki kitabnya orang Islam, namanya Taurat dan Injil. Itu adalah perilakunya orang Nasrani dan Yahudi. Kalau pengikutnya Nabi Isa itu namanya Hawari, orang muslim yang setia kepada Nabi. Tapi kalau sempalan Nabi Musa itu namanya Yahudi. Nah, kita sering kemudian tertipu karena kemudian Yahudi menamakan dirinya itu mengklaim sebagai Bani Israel, bahkan membuat negara namanya Israel. Sehingga pada ayat yang ke-122 ketika dikatakan ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang diberikan kepada engkau, kami berikan kepada engkau dan engkau dimuliakan dari seluruh alam. Itu ada kurung pada masa itu. Itu semacam wasul fikr, seakan-akan memang yang paling tinggi itu adalah Bani Israel, dan ayat ini seakan-akan udah pensiun karena Bani Israel yang hebat itu pada masa itu. Sekarang berarti nggak hebat lagi, nggak gitu. Bani Israel itu tetap hebat sampai akhir zaman, keturunan dari Yakub alaihissalam. Dan kita ini bisa jadi sampai sekarang ada yang kena gennya dari Israel, termasuk kita Bani Israel. Nabinya 124.000 kawin beranak pinak di seluruh negara.
Bisa jadi kita dapat keturunannya gennya itu. Jadi secara genetik kita bisa mendapatkan kenikmatan. Nah, kenikmatan semacam ini di Al-Quran diingatkan oleh Nabi Musa, yaitu kalian itu mendapatkan nikmat karena punya darah kenabian dan darah para raja. Abdullah dan Khalifah. Itu surat Al-Maidah ayat ke-20. Itu baru disebut kalian itu adalah keturunan yang dilebihkan dari seluruh alam. Dan itu semua manusia mendapatkan itu. Pada surat Al-Baqarah 30 itu dikatakan bahwa nanti diciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah. Pada ayat yang lain dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Abdullah. Jadi kalau darah Abdullah dan darah khalifah itu mengalir, kita akan mendapatkan pangkat kemuliaan seperti Bani Israel itu. Itu kata Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 50. Maka bacalah Quran kitabullah dengan haqqa tilawatih pada ayat 121 agar tidak tertipu oleh Yahudi dan Nasrani yang menyamar dengan berbagai cara supaya mengatakan bahwa kita mah saudara, beda-beda tipis, sama-sama Tuhannya Allah. Kitabnya aja yang beda, saya Taurat kata orang Yahudi, saya Injil kata orang Nasrani. Enggak begitu. Mereka tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti milah mereka, ayat 120 itu. Dan siapa yang bisa selamat dari tipuan-tipuan semacam itu, yaitu yang membaca kitabullah dengan haqqa tilawati. Itu. Nah, di sini artinya membaca yang benar. Ulaika yu'minuna bih. Itulah orang yang beriman benar kepada Allah. Ini adalah standarisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tilawah yang benar itu adalah memenuhi hak-hak huruf yang pertama, yang kedua tadabur, yang ketiga adalah membuat amal setelah itu. Karena seringkali Quran itu cuma dibaca bunyinya saja. Maka kalau tadarus ya di dalam ibadah Ramadan itu, tadarus yang benar itu ada di rosahnya. Ngaji terus dibahas. Kalau nggak ada di rosahnya, nggak ada pembahasan, bukan tadarus namanya, mungkin hataman. Ngejar hatam, ngejar bacaan huruf-huruf. Jadi yang disebut haqqa tilawati itu ada di rosahnya, ada tadaburnya. Itu penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Khafif tentang apa yang dimaksud haqqa tilawati, yang di dalam terjemahan diartikan membaca dengan sebenarnya. Celaka orang yang mendapatkan kitabullah tidak berusaha memenuhi hak-hak huruf. Celaka orang yang sudah memenuhi hak-hak huruf tidak tadabur. Celaka orang yang tadabur tidak membuat amal. Jadi orang yang tadabur yang sebenarnya, yang haqqa tilawati itu, setelah baca ayat ini dia merenung. Habis ini programnya apa ya untuk kita? Kadang-kadang kita setelah bahas shadaqallahul adzim, udah nggak dibahas tuh ayat tadi itu action plan-nya apa. Yang haqqa tilawati itu direnungkan. Ini action plan-nya apa ya ayat-ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan muslim yang benar itu. Maka di sini disebutkan kalau berislam dengan benar itu, maka hendaklah kemudian berlaku baik. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun pada ayat 112 itu. Apa yang disebut berlaku baik itu? Mother Teresa juga mungkin berlaku baik sama orang miskin. Ada orang yang kaya punya foundation bagi-bagi sama orang miskin, dia berbuat baik. Apa yang disebut wa huwa muhsinun? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Apa yang dimaksud itu? Islam ditindaklanjuti dengan berlaku baik. Yang berlaku baik itu yang mencelupkan dirinya dengan sibghatullah, itu pada ayat itu kan ya, dengan celupan yang benar. Maka di dalam perbuatan yang baik itu Jumtu surat 3 ayat 20. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-20 diajarkan oleh kita, fa in hajjuka faqul aslamtu. Maka kalau orang itu berusaha mendebatmu, maka katakan aku sudah Islam. Wajhiya lillahi wa min taba'an. Kemudian aku berusaha mendapatkan keridhaan Allah dan juga aku bersama orang-orang yang mengikuti.
Maka wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtu. Jadi yang dimaksud Islam dengan benar itu harus melakukan ekspansi yang disebut muhsinun itu dengan mengatakan aslamtum. Jadi ketemu dengan komunitas pedagang, kita bisa bicara, sudahkah Anda menjadi pedagang yang benar sesuai Islam? Kita ketemu sama politisi, kita harus berani mengatakan, sudahkah Anda menjadi politisi yang Islami? Kita ketemu dengan pakar medis yang benar, sudahkah Anda kemudian menjadi ahli medis yang Islami? Itu yang disebut sibghatullah. Jadi karena agama Islam itu tidak cukup sekadar ibadah pribadi, tapi harus mengajak orang lain. Itu yang disebut muhsinun dan celupan Allah. Maka terhadap ayat-ayat yang dinasah, maka terjemahan dibatalkan itu mengandung kontroversi. Kalau gitu Allah ada yang lupa dong, Rasul ada yang lupa. Lalu kenapa yang lupa-lupa masih ditaruh? Gitu. Maka nasah itu berasal dari kata nasikhul kitab. Artinya menukil dari satu ayat ke ayat yang lain. Menukil, mengambil. Sehingga misalnya contohnya untuk khamar, itu ada 3 tahap melarang khamar. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Khamar itu kotor dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu bagi orang di tahap awal seperti orang pemabok, pebisnis yang di mejanya ada wine kalau berdiskusi itu penjelasannya bisa menggunakan ayat seperti itu. Boro-boro disuruh menghindarkan wine, ngaku KTP Islam, sholat juga enggak. Maka tahapannya tidak berat kalau langsung kemudian ke ayat yang ke Al-Maidah. Maka sahabat pada saat itu ada yang masih mabok. Ini kan cuma dosa besar, mabok aja. Tahap berikutnya itu adalah di surat An-Nisa ayat yang ke-43. Gitu. Dikatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mabuk kalau dalam keadaan sholat. Oh, kalau gitu ya habis sholat Isya kita mabuk-mabuk yuk. Nah, itu kejadiannya. Kalau memang itu dibatalkan, kenapa tidak dipensiunkan saja? Surat itu Al-Baqarah ayat 219 tadi sebagai tahap pertama, dan surat An-Nisa ayat yang ke-43 itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga itu yang surat Al-Maidah ayat 90 sama 91 itu kotor, amalnya setan, jangan dilakukan. Gitu. Judi, maisir, khamar pada ayat ke-91-nya, lalu kemudian disebutkan wal antum muntahun, masih berani kalian melanggar Allah, nggak kapok-kapok. Maka Umar ibn Khattab mengangkat tangannya, kapok ya Allah, kapok ya Allah. Lalu kemudian di Madinah itu dipukul gentong-gentong jadi pecah mata air banjir khamar setinggi mata kaki. Itu pelajaran yang luar biasa pada ayat sibghatullah. Dan ada malaikat yang kemudian ingin tahu benar nggak manusia itu layak sebagai khalifah fil ard. Kenapa ya pada ayat 30 itu manusia itu dituding penjahat oleh malaikat. Dan mereka berkata, qalu, serempak mereka, bukan satu malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini penjahat ini Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Nanti dia bisa menelikung kawan seiring dan sebagainya. Membunuh saudara, dibunuh saudara seperti anaknya Nabi Adam tuh. Maka dites malaikat yang paling hebat, namanya Harut wa Marut, yang kita baca ini 112 di awal pertama kali dibaca oleh Bapak Darul. Itu wattaba'u manat, yang ayatnya panjang tuh, yang dibaca itu dites malaikat untuk yang protes, ini nanti bisa menumpahkan darah, nanti dia bisa berkhianat pada saudaranya dan sebagainya, bikin inside trading kalau bisnis itu. Ini berkhianat, pengkhianat nih orang-orang. Maka ada istri yang mengkhianat pada suaminya, itu istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ada suami yang dolim pada istrinya, itu Fir'aun kepada Asia. Ada yang dolim pada ayahnya, itu anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an. Ada ayah yang dolim pada anaknya, itu ayahnya Nabi Ibrahim namanya Ashar. Itu dikasih contoh nanti, sebagaimana kaum itu sudah terdahulu.
kalian tidak akan ditanya tentang kaum terdahulu. Kalian yang ditanya itu yang dibaca Pak Herman tadi. Kalian yang ditanya, kalian bisa mengambil pelajaran apa tidak? Gitu. Nah, malaikat itu disuruh mengambil pelajaran hanya dikasih satu syahwat, yaitu syahwat pada perempuan. Akhirnya nggak tahan, lalu digantung, dihukum di antara langit dan bumi. Di situ yang diajarkan sihir paling tua adalah memisahkan orang dari laki-laki perempuan yang hendak menikah atau yang sudah menikah, dipecah belah. Itu sihir tertua, itu surat yang dibaca Pak Darwin tadi, surat Al-Baqarah. Tapi sihir itu tidak akan mampu masuk kalau orang itu yakin ada Allah. Ini وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan sihir itu tidak bisa membuat kemudaratan kalau Allah tidak menghendaki. Jadi rupanya sihir itu bisa masuk kalau orang itu percaya bahwa dirinya rapuh, bahwa dirinya tidak ada Allah. Maka ruqyah yang benar itu mengingatkan, awas, ada Allah, ingat ada Allah. Begitu pada orang yang kesurupan. Jangan hanya dijampe-jampe saja. Bahkan kata para ulama, minta ruqyah, meruqyah boleh, minta ruqyah tidak boleh. Karena ayat ini, perasaannya udah jebol, bahkan seakan-akan Allah tidak bisa memberikan perlindungan di kubah yang hebat. Ini ayat ini nih. Maka sibghatullah itu artinya harus benar-benar merasa bahwa kalau kita itu dicelup pada celupan Allah, udah dilindungi Allah, tenang saja kira-kira. Inilah yang disebut Islam itu. Wallahu a'lam bishawab.